Oke, kembali lagi, saya Rio Amin Fatani, NIM 21120119130069. Oke, di sini, saya akan kembali mempraktekkan ya atau mendemokan, paket tracer nomor 448 mengenai troubleshooting interVLAN routing, ya. Oke. Dari modulnya sendiri ada apa aja. Yang paling pertama itu ada addressing table ya. Ini sebagai referensi atau pedoman kita untuk ngerouting nanti, alamat-alamatnya kalau ada yang perlu diubah maka kita sesuaikan dengan konfigurasi yang ada di addressing table ini. Ya, di sini terdapat 3 part ya. Yang part pertama itu untuk locate network problems, yang kedua itu untuk mengimplementasi solusi atau penyelesaian dari permasalahan jaringan yang ada. Kemudian tiganya itu verify network connectivity dengan cara mencoba ping dari kita sebut aja mungkin dari PC1 bisa ya, dari PC1 ke switch 1 atau ke dari PC1 ke PC2 atau PC3. Nah, oke, langsung aja ke part 1 atau locate the network problems. Ya, di sini kita nggak langsung dikasih instruksi atau petunjuk, dia diarahkan permasalahan apa aja yang udah ada ya, namun kita harus mencari terlebih dahulu problem yang ada. Nah, karena kita udah ada addressing table-nya, mungkin kita bisa mulai dari ngelihat dulu IP address dan sebagainya dari masing-masing end device ya. Mulai dari PC1 dulu, kita ke desktop, langsung bisa lewat command prompt juga, bisa lewat IP configuration, tapi saya lebih prefer IP configuration ya. Oke, mulai dari IP address-nya 172.17.10.10 udah sama, subnet mask-nya juga udah sama, default gateway-nya juga udah sama. Oke, berarti PC1 ini clear. Terus ke PC3 desktop IP configuration, mulai dari IP address-nya 172.17.30.10, apakah udah sama, subnet masih juga udah betul, default gateway-nya 172.17.10.1, tapi di addressing table-nya 172.17.30.1. Oke, ada yang perlu diganti, kita langsung ganti aja, pencet enter. Oke, completion-nya udah nambah jadi 20%. Jadi kita udah nyelesain satu masalah dari routing ini. Oke, kita close dulu. Oke, berarti tadi udah problem pertama solve ya. Berarti di PC udah terselesaikan ya. Mungkin kita bisa pindah ke switch 1. Nah, di switch 1 ini kita langsung ke CLI aja. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke configuration terminal aja ya. Oke, belum masuk ke interface-nya. Interface oke. Nah, kita lihat di sini ya.
Nah, di sini ada VLAN-nya, terus ada nama networknya juga, ada statusnya, ada ports yang digunakan. Nah, di sini bisa kita kenali ada VLAN 10 yaitu untuk fakultas atau staff. Nah, VLAN 30 untuk guest ya. Nah, masing-masing kehubung dengan port Fast Ethernet 011 untuk VLAN 10 dan Fast Ethernet 06 untuk VLAN 30. Namun di sini kita lihat ya port G01, interface G01 itu harusnya berfungsi sebagai trunk ya, bukan sebagai akses. Jadi kita bisa buktikan ya, show interface trunk. Nah, karena di G01-nya itu masih jadi akses, maka ketika kita ingin menampilkan interface yang sebagai trunk itu nggak bakal ada atau nggak bakal ditampilkan dari paket tracernya sendiri. Oke. Gimana caranya buat itunya? Oke. Kita balik lagi ke configure terminal ya. Configure terminal. Terus interface dari G01, switch port mode trunk. Nah, kita lihat ya dari yang tadinya state-nya dari down ya buat trunk-nya jadi up ya. Kemudian kita bisa exit buat buktiin aja. Show interface trunk. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke, saya juga udah bikin hints-nya. Di sini ada permasalahan apa aja. Berarti tadi kita udah nyelesain yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini udah keselesaian juga barusan. Terus yang masalah yang ketiga ini itu pindah ke router 1. Oke, di switch 1 udah clear. Nah, ini kita di sini juga udah dikasihin juga ya. Dari packet tracernya di modulnya udah ada comments you may find useful include di sini ada 3 baris komen buat di router 1. Oke, kita langsung coba satu-satu ya. Enable, kemudian show IP interface brief. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Gigabit Ethernet 01 unassign. Oke, yes, metodenya unset, status up ya. Ya betul, karena emang yang terhubung buat ke switch satunya emang interface Gigabit Ethernet 01 ya. Nah, tapi di sini ada kejanggalan yaitu pada di Gigabit subinterface Gigabit Ethernet 0110 sama 0130. Nah, di 0110 ini administratively down ya. Padahal di addressing table udah di list juga kalau ini ke include ya, otomatis kita harus menyalakan ya atau menghubungkan sehingga statusnya itu jadi up. Ya, kemudian berarti kita udah ke problem ketiga ya. Oke, ada gangguan teknis tadi ya. Nah, kita
kita pindah dulu ke interface G0110 no shutdown. Nah, dengan ini kita nggak perlu lagi takut kalau statusnya itu bakal administratively down. Boleh kita cek lagi ya di end show int brief, show IP interface brief. Nah, gigabit Ethernet 110 statusnya up. Oke, clear. Kemudian lanjut ke bagian terakhir ya, yaitu sub interface VLAN assignments are swapped on R1 for G buat untuk G0110 dan G0130 ya. Solutionnya apa? Solutionnya kita dapat meremove encapsulation .1q, terus reassign lagi, correct encapsulation, correct the IP address for this sub interface ya. Pertama kita ke masing-masing sub interface ya, config t G01.10 kita bakal ngehapus encapsulation ya, no encapsulation, kasih dulu. Nah, ini apa yang batalkan encapsulasinya, yaitu .1q. Oke, spasi, kasih tanda tanya lagi. Oke. Terus IP address-nya kita atur ya, 172.17.10.1, kemudian subnet masknya 0. Oke. Oke, mungkin ada yang salah ya, kita balik dulu, ganti ke sub interface G01.30. Encapsulation .1q. Oke, tambah VLAN ID-nya. VLAN ID-nya itu yang 130. VLAN 30. Oke. IP address 172.117.130.1. Oke. Oke, ada yang kurang. 255.255. Oke, exit, balik lagi ke G01.10, encapsulation .1q, VLAN-nya itu untuk 110, VLAN 10.
IP address-nya 172.17.10 ya, 91 subnet. Oke, exit and oke, apakah udah 100 completionnya? Yap, betul, completionnya udah 100 ya. Boleh kita coba di ping dari PC1, ping ke 172.17.30.1. Nah, itu adalah gigabit Ethernet 0130 ya. Paketnya berhasil ya, kekirim semua 44-nya. Coba kita kirim ke VLAN 30 atau PC3. Oke, berhasil juga ya. Completionnya juga ada 100. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya demokan untuk paket tracer 448 ini.